Kebetulan partner saya Gibran sih. Oh, Sebenarnya kalau mau unsur Madura banget, kita mau menolak vaksin sebenarnya. Kembali lagi di Malaka Podcast dan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang bersikeras diperkenalkan tidak sebagai konten kreator, tidak sebagai komedian, tapi dia ngotot sekali ingin diperkenalkan sebagai entrepreneur. Kita kedatangan the one and only Tretan Muslim. Oke. Salam sukses. Terima kasih Malaka sudah mengundang saya karena saya lihat di Malaka ini kayak orang pinter-pinter banget, serius-serius banget. Makanya saatnya saya serius di channel ini ya. Oh. Saya akan nge-share bagaimana tips-tips sukses di usia muda. Cuk, salah, bukan. Kalau ngomongin entrepreneur kayak Radit dong kemarin dong. Harusnya Radit entrepreneur, saya pelawak dong. Di antara gitu. orang Madura lu termasuk yang gokil, Slim. Di Indonesia menurut gua orang Madura yang jadi referensi banyak orang ya Pak Mahfud MD dan Tretan Muslim sama Habib Jafar dan Habib Jafar. Habib Jafar bukan orang Madura dia. Dia orang Madura swasta katanya. Oh iya, dia gedenya di Bali ya? Bukan. Oh itu Arab yang lain, lupa gua teman gua. Agak jauh sih. salah. Dia di Pasuruan gitu kayaknya. Oh. Coki kan tahu sahabatnya dia. Oh iya, kita kan pernah waktu itu. Iya pernah kontes. Jadi sebenarnya tema podcast kita sekarang ini money laundry ya. Hah? Kita bingung sosok yang tepat gitu. Gue tuh bingung ya. Bebek Carok itu kan usianya nggak harus 2 tahun baru gitu. Berapa tahun Slim ada? Berapa tahun? Baru setahun setengah belum 2 Nah, tahun. kemanapun di pelosok Jawa, gue buka GoFood, GrabFood, pasti ada gitu. Dari mana semua kerajaan bisnis Kalau dan dinasti? dibilang Itu money- secara strategi marketing bisnisnya gimana sih? Kayak tadi sempat ada pembahasan money laundry, sejujurnya belum. Oh belum. Belum kebagian jatah saya. Kan yang kebagian jatah ya. Iya. Oke, jadi Makanya bikin kosmetik. Iya. mungkin. Iya. Karena kan laundry, cuci muka kan pakai muka. kosmetik. Betul. Skincare Iya, kan iya, maksudnya. iya, Iya. enggak, kalau PB Caro sekarang udah ada 3 cabang. 33 cabang. Dan saat video ini di syuting mungkin 34 sih. 34 cabang. Ini beneran nih? Beneran. Terbaru nanti di Cikarang dan Salatiga nanti. Kayak gimana seorang muslim ngedevelop bisnis bebek carok ini sampai dalam waktu 1 tahun bisa 34 cabang? Iya ini Dan laku loh. Iya. ini Ponzi atau gimana? Hah? Ponzi. Jangan dikasih tahu. Berapa kira-kira kayak gimana nyari modalnya? Iya, itu Karena kan kita tertarik ya. Dunia showbiz kan enggak sustain gitu. Memang saya sudah menyediakan 1 cabang buat Malaka di daerah sini nanti. Jadi jangan politik terus pinter-pinter, dagang juga ada. Nah, kalau gimana mengembangkannya, ini pasti salah satunya karena saya bertemu dengan partner yang benar. Oke. Sebelumnya karena juga mungkin produknya oke. Produknya itu adalah resep istri saya dan juga hasil dikembangkan oleh istri saya juga, dan ketemu manajemen yang tepat. Nah sebenarnya ini yang paling berpenting adalah manajemen yang tepat dan promosi yang tepat. Gitu. Karena aku bagian promosi, istri bagian masakannya, Quality partner control produknya. bagian manajemennya. Karena itu 3-tiganya menurutku harus Harmoni ya. barengan gitu. Karena kalau promosi terus, kita mau promosi beli bebek Caro gratis haji misalnya atau umroh ke Arab pastinya kalau umroh. Atau gratis tiket ke Palestina gitu misalnya. Ya kan ada juga. Iya boleh dan nggak apa-apa kan. Boleh, Sebagai kan? apa? Iya. Sebagainya ini yang sering memicu. Saya kan ke Palestina ada wisata juga. Oh iya, Holy Land. Tapi yang saya tahu itu Coki salah satu orang yang donasinya paling gede sih ke Palestina. Oh iya, lu nggak tahu? Mas, gitu. Lu nggak tahu Slim? Itu donasi ke Palestina. Oh iya. Karena dia saking banyak uangnya daripada pergi untuk sabu kata dia. Mending Cuman itu hal yang saya tidak Tidak expo. Tapi ke Hamas kan ada.
Ya kan apa-apa itu kan bagian. Iya, maksudnya. Nggak usah diterusin. Capek nyari subscriber. Nggak usah diterusin, udah di ini. Ya itu karena kalau kita promosi udah gede-gedean tapi kita nggak bisa jaga quality control juga kurang oke. Tapi quality control masakannya enak tapi manajemennya kurang bagus pasti berantakan juga. Tapi Slim, sebelum akhirnya lo dapet perfect team nih. Iya. Kan ini timnya udah harmoni. Iya, iya. Lu yang mungkin gak banyak orang tahu kan sebenarnya perjuangan lo sampai ke Bebek Carok juga panjang kan. Iya, iya. Ada berapa bisnis yang tidak sustain sampai akhirnya sampai ke Bebek Carok tuh belajarnya berapa lama? Ada 3 bisnis F&B ya karena Iya, iya, F&B. iya. Waktu itu kopi, terus sate, nasi goreng. Sebenarnya itu bisnis teman tapi ceritanya nanti udah pakai nama aneh aja begitu. Ya, Oke. Karena bisnis itu waktu itu nggak ada deal-dealannya, nggak ada hitam Hitam di atas putih. Ya. Jadinya yang nggak jelas gitu. Bisnisnya jelas tapi mana uangku? Itu jadi Iya. Share profitnya nggak Share jelas, profitnya ya. nggak jelas. Revenue Iya. nggak tahu, income terus nggak tahu. juga sempat bikin waktu itu ada nasi sampah namanya. Itu juga belum siap hitungannya tapi keburu launching partner waktu itu ya akhirnya kurang jalan juga. Makanya pada saat buka BB Caro itu research aja sekitar 6-8 bulan. Ini untuk produknya sendiri atau? Produk dan Resep. tempatnya di mana. Oh. Tapi produknya sendiri sekitar 4 bulan. Misalnya Pertama udah kali di mana tuh? di Kemang waktu itu. Di Kemang biar keren aja disebut orang. Di mana? Di Kemang gitu. Hanya untuk alasan itu. Iya alasan. Tapi di food court Kemang waktu itu. Karena di Kemang kan mahal-mahal bro. Iya. Tapi Banyak jual beneran alkohol. karena gue penasaran banget ya dari kemarin juga gue yang pengen banget ngundang Muslim yuk Ya. ceritain soal Bebek Carok ini. Karena salah satu saya kan punya banyak kegagalan gitu. Bingung kalau mau disebut apa. Cuman yang saya ingat satu bisnis F&B. Ya. Gue punya kedai kopi. Tahun berapa ini Fer? Baru tahun kemarin tutup. 2 tahun running hampir 3 tahun. Rame terus. Rame. Tapi bleeding terus nih. Wah, ternyata bisnis F&B sesulit ini ya gitu. Makanya penasaran gimana sih Muslim ngedevelop itu di awal, idenya muncul dari mana? Kan dari resepnya istri dibuat terus ketemu partner yang tepat nih. Nah, berarti sejauh mana lu terlibat dalam bisnis ini gitu? Lu ngerti back endnya? Iya. Ngerti dikit-dikit karena pada saat kita bikin pertama di Kemang tuh ini udah dibilang bahwa ini saya bukan brand ambassador ceritanya. Ini kita owner juga. Aku owner juga karena biar kalau brand ambassador doang kan mungkin dibayar ya udah promo seadanya. Tapi karena ini owner juga, Lu memiliki juga jadi mau nggak mau terlibat dalam berbagai hal termasuk dari nama aja sebenarnya Bebek Carok itu agak kontroversial karena Carok itu kan Arti sebenarnya apa sih, Sum? Carok tuh yang kemarin Duel ya? baca-bacaan sampai meninggal itu. Itu literal bahasa meaningnya ya? Madura. Iya bahasa Madura. Oh, oke. Coki denger orang meninggal selesai. Kuk. Itu dari nama aku pengen ada bahasa Maduranya tapi yang agak galak Beda. dikit. Iya. Tapi juga ya orang memorable gitu, Bebek Carok gitu. Ya maknanya orang maksudnya apa? Sebenarnya nggak terlalu ada filosofi yang apa ini nggak ada. Ya easy listening aja Carok gitu. Dari nama juga ikut terlibat. Terus juga dari desain tempat kayaknya kita harus kasih unsur merah putih biar Itu Madura. pertimbangannya apa? Oh, biar Karena Madura banget. Iya, merah putih itu Madura. Sebenarnya kalau mau unsur Madura banget kita mau menolak vaksin sebenarnya. Itu juga salah satu gitu kan. Iya. Enggak apa-apa. Orang Madura. Orang Madura Nggak yang apa-apa. ngomong langsung, yang ngomong orang Langsung. Madura langsung. Jangan lu tambahin besi, jangan. Ya kenapa nggak ada unsur besi, Sling? Ini bongkar sendiri deh. Jadi terlibatnya dari situ, dari branding, terutama brandingnya gimana, nama menunya juga, Ya. sama Biaya operasionalnya lo terlibat nggak, Sling? biaya operasionalnya pada Modal. saat modal awal bareng-bareng. Karena ini kan ownership bareng gitu. Berdua doang nih tapi. Berdua ya, aku dan partner, tapi partner ini kebetulan juga udah punya F&B yang udah jalan gitu. Oke. Dia udah sustain secara PT makanan udah jalan. Ya. Beruntungnya salah satunya gara-gara ketemu partner yang udah puluhan tahun di F&B gitu. Kebetulan partner saya Gibran sih gitu. Tapi enggak, bisnis dia banyak yang gagal. Waduh,
Oh jadi Bebek Caro itu Gibran. Bukan. Bukan. Kalau Gibran kan nanti di boxnya ada Jan Etes dong. Atau Chef Arnold. Hah? Iya. Oh iya dia sama Chef Arnold kan? Enggak yang Bebek Carok bukan. Enggak, juga. bukan. Ada namanya Arnold. Pak Nanang, dia dulu yang ngeraningin ayam Nelongso. Oh. Ada ayam Nelongso. Terkenal itu. Udah puluhan tahun karena ketemu partner yang pas. Dan di awal-awal selain ikut ngebentuk namanya, brandingnya, itu dulu setiap hari kita ke lokasi, Pak, survei quality control. Aku sama istri tuh tiap hari ke situ untuk ngecek bumbu hitamnya udah pas belum, bebeknya gimana, sambelnya gimana. Itu sih mungkin yang bikin di awal-awal tuh jadi orang trusted, sama dibantu promosi Deddy Corbuzier dulu, Pak. Makanya beruntung. Anda belum ke Deddy Corbuzier bawa kopi kan? Enggak sih. Itu dia kuncinya. Bawa masalah aja gitu. Nggak, maksudnya Sama bawa coki. Tapi sekedar fun fact ya. Iya. Konten kedua klarifikasi di Indonesia itu adalah kasus kita di channel Deddy Corbuzier. Konten pertama tuh waktu itu ada Mulan lah dengan masalah rumah tangganya. Konten kedua tuh kasus kita yang babi kurma itu. Babi kurma, bro. Iya. Dan lo tuh punya pikiran untuk jadi entrepreneur tuh dari mulai tahun Sejak Coki ketangkep narkoba kan. Ya sebenarnya jualan tuh kan aku gini, ini jualan tuh aku anggap kayak karya juga gitu. Wah, ini eksklusif di Malaka ya. Rumpi No Secret loh ini. salah program bang. Enggak. Maksudnya Iya. dulu jualan sarung, jualan clothing. Sarung masih jalan nggak sih? Masih, alhamdulillah nih. Yang terbaru. Jadi pada saat bisa buka F&B dan diterima orang, itu juga ngerasa itu kayak karya juga gitu. Itu asal usulnya dari dulu pengen jualan, dan kebetulan istri itu bisa masak. Jadi setiap dia masak, ini harus dijual gitu. Itu dari lu? Dia dari dulu, dari awal nikah tuh kayak ini harus dijual ya. Dia masak rawon, soto Banjar, ini harus dijual. Alhamdulillah akhirnya gara-gara Bebek Caro ya, keinginanku pengen jual makanan, terus keinginan istri ngejual makanan jadi terwujud sih. Tuh. Oke. Berarti kan waktu berdiri di Kemang, Ya. di endorse sama Om Ded juga kan, itu kan Waduh, exposure-nya gede Ya, banget di Bandung. Om Ded sama Raditya Dika. Terima kasih Yang Mulia Radit dan Deddy Corbuzier. Kenapa pakai yang mulia? Bravo TNI. Oh karena Om Deddy. Om Deddy. Oh karena dia letnan ya. Iya, Jadi dia Bravo TNI. TNI. Nah, Terus. setelah setelah itu kan berarti di Kemang itu profit ya? Iya, Apa yang mendasari lu bikin keputusan bisnis cepat, eskalasinya secepat ini gitu? Iya loh, Dalam baru 1 tahun langsung 34 gila banget. jabat. Enggak, ini Pertanyaan pertama, apakah ada investor yang masuk atau masih kalian berdua doang? Kedua, pertimbangannya apa gitu? Oke, yang pertama dulu sih. yang pertama, kalau investor masuk enggak. Ya. Oh, Dan bootstrap ya berarti? Iya, harus diklarifikasi. Kita waktu itu nahan cukup lama untuk ngembangin. Kita kan ada franchise, ada kemitraan kan. Oh, 2 berarti Ada 2. jalannya runningnya. Iya. Oh, I see. Tapi itu kita beberapa bulan nahan dulu. Karena kita mau pastiin di Kemang ini sustain dulu, baru kita jual begitu. Oke, tapi di Kemang udah profit, udah revenue Udah balik, profit, udah BEP alhamdulillah. berarti ya? Udah BEP ROI. karena di Kemang jujur itu nggak terlalu gede cost-nya, karena kita kan di food court, jadi kita cuma bangun kontainer, jadi cost-nya nggak sampai 500 juta, nggak sampai. Jadi, pada waktu itu ya. Iya, karena kita nggak beli tempat, cuma sewa tempat. Pada saat udah BEP, wih, alhamdulillah ternyata jalan nih. BEP itu setahun. Kurang sampai kayaknya. Wah, sampai. gokil. Gokil. Saya 2 tahun nggak BEP Bapak. Tapi pusing di mana salahnya ini? Karena kopi Bang. Oh, Ini iya. Nanti kita ngobrol sama saya. Iya, gara-gara itu kenapa gue dendam betul sama judi online ini. Jadi awal-awal buka itu Iya, kopi, iya. orang pesan makanan, tetap rame. Nah setelah judi online marah nih, datang minum air putih aja dia, terus udah Main langsung judi Main online judi. sampai pagi. Saya sampai malam di dari pagi. kafenya dia. Harusnya Anda yang buka judi di kafe. Lempar ini dapat kopi. Gitu. Tapi itu merusak sih, di coffee shop merusak, dan pas tahu wah ternyata untuk bisnis yang lebih makanan yang lebih tradisional nih, yang lebih berat gitu, Iya. kayak itu BEP-nya bahkan bisa dicapai dengan lebih cepat. Ya, karena kan mungkin karena comfort food ya, dan BB itu die hard fansnya
nggak kayak ayam. Kalau ayam kan ya biasa. Seberapa fanatik dari orang-orang yang pernah makan bebek yang lo temui? Ya seperti contohnya di Madura dulu kan bebek Sinjai itu di Madura. Oke. Orang tuh dari Surabaya, dari Malang, hanya untuk makan bebek. Kayaknya untuk makan ayam kayaknya sih nggak segitu effortnya. Karena bebek itu punya pecinta sendiri. Meskipun nggak semua orang makan bebek ya. Ya. Tapi pecintanya pasti rela bela-belain jauh-jauh. Jadi memang dari menunya sendiri pun Ya. lo sudah memilih ya. Ya, sepertinya ini comfort food. Nah, lanjut ke tadi, kita sempat nahan beberapa bulan untuk tidak jual franchise dan kemitraan. Kemitraan Ya. Padahal memang sejujurnya Tawaran itu banyak. Tawaran udah ada. Oke. Tapi kita tahan dulu deh, kita pastiin back end kita oke, terus kita konsisten Core-nya rasa, oke dulu ya. baru kita jual. Akhirnya kita udah yakin, kita jual satu franchise pertama, dan itu salah satu cabangnya cukup Maksudnya? Ini baik atau buruk nih? Gua buruk. ngerti. Oh, Dia belum tahu bahasa. Itu cukup buruk Pak Itu pada waktu buruk. itu ya. Kita cukup buruknya karena pas kita datang itu dia berasnya diganti yang lebih murah. Gitu. Padahal kita ada standarisasi untuk ini. Oh, Terus juga misalnya tempatnya harusnya seberapa gedenya. Nah itu awalnya dulu tempatnya kecil. Begitu kita tahu cabang pertama itu franchise kurang memuaskan, aku langsung telepon partner. Tahan dulu semua penjualan franchise dan kemitraan. Karena kita takut kita expand gede terus runtuh. iya. Itu mungkin salah satu beberapa pengalaman mungkin kalau kita lihat bisnis beberapa, kecuali Tomorrow Coffee ya atau Tomorrow Tomorrow Coffee kan langsung dari Cina. Maksudnya yang di Indonesia misalnya ada bisnis makanan artis yang tiba-tiba buka. Memang Terus dia hilang aja. rame. Ya. Tapi pasti Nggak susah. sustain ya. Nggak sustain karena kan kita nggak tahu di belakangnya apa distribusi makanan. Berarti lo terus cukup strict ya kualitas. tentang quality control lo sangat strict. Sangat Isinya strict. tuh ini. Bahkan kita sekarang setiap bulan tuh kita keliling jadi diem-diem ngecekin sidak, tapi nggak usah bilang-bilang. Dan yang masuk biasanya pegawaiku gitu, coba cekin bumbu hitam, cekin kebersihan gitu, untuk ngejaga itunya. Nah itu tadi yang pertama soal investor ya. Iya. Yang kedua apa tadi? Lupa lagi. Kenapa ngambil keputusan itu? Oh ya, kenapa ngambil Iya. keputusan? Kenapa ngambil keputusan? Dalam waktu cepat 1 tahun loh. Iya, kenapa mengambil keputusan buat expand? Salah satunya ya biar bisnisnya lebih berkembang lagi. Maruk aja gitu. Ya, Iya, pastilah. mau duitnya lebih cepat, Cok. Apalagi kalau saya lihat Coki di podcast sudah ngomong terus keringetan tuh. Seperti aku harus bisnis. Nggak, karena ya tadi biar bisnisnya gede ya pastinya juga cari profit, Ya. sama biar Momentum. memperluas ke daerah-daerah. Kan awalnya di Jakarta doang gitu. Tapi sebenarnya itu bukan keputusan yang buruk ya. Melihat momentumnya Muslim kan emang lagi tinggi tuh. Ya, Dan alhamdulillah. Ya. gue harus diakuin ini orang salah satu, kalau bukan yang terbaik ya, sales content creator yang bisa ngejual Ya. produknya dengan luar biasa loh Iya, gitu. iya. Dan- Bisa mengconvert numbersnya beneran Iya, jadi Iya, profit. iya. 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 Nah, Pak Muslim, kalau kita bisa dapat gambaran nih, bisa nggak lu sebenarnya hidup dari bisnis lu sekarang terus ninggali dunia industri lu? Ya, industri hari yang lo ini. jalanin sekarang kayak Iya. content creator atau apa gitu. Iya. Cuman dari bisnis F&B lo aja. Kalau ninggalin sih nggak tahu ya, karena impactnya nggak tahu. Maksudnya salah satu promosi bebek itu sebenarnya kan di konten-konten seperti ini gitu. Oke. Maksud saat aku di channel Ora aku cerita bebek, terus aku mungkin diundang untuk ngomongin bebek, karena itu tetap akan menjadi etalaseku untuk promo bebeknya Dan Oke. gratis. dan gratis. Iya. Dan impactnya ya lumayan, tadi contohnya Deddy Corbuzier, Radit. Ya. Oke. Kalau penonton Malaka kayaknya belinya bebek Kaleo sih kayaknya. Enggak. Bebek carok kok. Cara. Anda. Coba komen Coba kalian nanti komen. Iya. Kalau ada yang bebek Kaleo, Iya. unsubscribe channel. Enggak gitu. Pengkhianat Anda. Semua di sini makan bebek cara. Nggak, kalau bisa bilang di hidup sih, Iya. insya Allah sih mungkin hidup ya, karena sebenarnya saat gini dulu kan sempat bisnis makanan tuh belum merasakan untungnya lah. Tapi pada saat bebek caro Ya. udah merasakan, oh bisa kok kita kalau serius dagang nih profitnya oke juga kok. Oke. Dan memang gara-gara bebek caro ini jadi kick off untuk bikin
F&B yang lain gitu. Ditunggu aja nanti saya akan jual burger. Nah, belum ada Madura jual burger, bro. Belum ada. Tapi tetap Apakah burgernya namanya Gerburger? itu sempat saya pertimbangkan sih. Nah, Klasik banget. karena ini bagus juga karena kan aku orang Madura, burger. Iya. Tapi ini trikinya dalam bisnis. Cuk, ini kayak sok pinter dia dicoba. Nggak apa-apa. Ini berdasarkan Iya. pengalaman. Iya ya. dan antum kan sudah mendapatkan profit dari Insya situ. Allah, Iya. amin, barakallah. Itu karena Allah. Karena itu strategi marketing yang baik. Iya dan itu kan yang harus di-share sama. Iya. Karena Allah, karena tanpa orang lewat-lewat lagi syuting nih, Pak, lagi syuting nih. Bisa ganti aja sih lewatnya minum, beli Pocari Sweat lah. Enggak, kalau nama itu sangat krusial juga. Bisa Seberapa aja. penting? Bisa aja aku namain Gerburger. Ya. Tapi udah aku komedian Ya. yang dijual lucu. Ya. Nanti percaya nggak sama barangannya kalau begitu? Misalnya nih Coki nih kabarnya mau jual nasi goreng nih. Oh, Ya, iya, Cok. masih in develop. Masih, tapi namanya nasi goreng Acici Hai. Nah, coba. Siapa orang yang BM? Ayo Acici Hai yuk gitu. Tapi beneran lu mau bikin nasi goreng dan namanya Acicihai. Bener itu. Itu. Karena lucu aja di pikiran gue. Nah makanya itu harus bedain. Dagang itu jangan lucu, dagang itu beneran gitu. Oke. Makanya aku pada saat dia bilang Slim, namanya Gerburger. Iya. Lucu sih, tapi orang mau beli. Ayo nongkrong di Gerburger. Dan akhirnya namanya Kemungkinan sih GG Burger. GG. Oh, Ya, good. good game burger. Anyway, gue mau kasih fun fact Ya. sebelum kita nanti lanjut. Dia Ya. ini sempet Jual main burger. Dota 2 Wish, dan jago loh. masa? Gua Tahun berapa itu pemegang, lu tahu Dota buff nggak? Jadi ranknya Dota gitu. Iya. Jadi tahun 2014-13 gua pakai Faceless Void itu 1400 XPM. Dota 1. Dota 2. Dota 2. Pertama kali Dota 2 di Indonesia. Jadi- 2014 sudah. Iya, karena berapa ratus orang pertama yang dapat ini invitation key. Langsung Jadi invitation key, Iya, jadi iya, kayak dulu jualnya key. Jadi pakai faceless void. dulu Mending Anda fokus Dota daripada melawan judi online. karena ini Pak nggak ada tantangannya. Kemarin ditantangin Faiz Sadat atau Faiz Sadat yang main FIFA. FIFA, tahu, Iya. Kan dia nggak pernah kalah. Iya. Datang ke kantor Malaka, menangis dia. Kekalahan pertama dia di Saya situ. nonton. Iya. Memang Jadi kayaknya Dota, Bang. Lanjutin. Tapi kadangnya sekarang udah aneh gitu ya. Udah ada item yang muncul Benar, di udah. jungle gitu. Udah terlalu kayak Dota 3 sih itu Mas sekarang. Udah banyak orang yang bilang kayak Dota 3. Gue terakhir main MOBA tuh, kalian Mobile Legend nggak main ya? Oh, kita kalau ada invoice-nya aja sih kalau Kalau Mobile Legends sih harus dipaksa. Ditodong senjata. Ayo main Mobile Ya Legends. karena mekanya beda banget ya. Nggak, aku Iya. jujur sempet main Mobile Legends tuh ya nggak bisa aja karena kita sempet terbiasa yang kompleks. terbiasa main Dota. Iya. Dan lagi Karena- Mobile Legends di hutannya ada keong, ada kelomang gitu. Kayak gak masuk akal gitu. Dan gak ada ya kompleksitinya tuh kayak Iya. 10 banding 1000 Iya, gitu loh. iya. Jadi misalnya di Dota lu pakai Mepo nih, lu bisa level 25, orang masih level 9. Nah. Di Mobile Legend lu mau feeding terus, levelnya bakal sama-sama aja itu. Iya. Fun fact-nya juga banyak hero Dota yang diadopsi ke Mobile Legends. Oh iya. Dan itu orang bilang apa ini Dota tiruan Mobile Legends? Itulah gunanya makan siang gratis. Tapi emang karena di awal-awal kan, Iya. mereka ngedevelop hero itu di awal-awal tentu semuanya based on Dota nih. Iya, Based iya, on Dota, semuanya dibikin kayak misalnya banyak hero-hero awal-awalnya Mobile Legend itu Iya. rivernya tuh Dota gitu. Cuman kesalahannya Dota adalah ketika zaman udah shifting, mereka masih di kompi. Sekarang kan bahkan orang-orang udah shifting nih. Siapa sih yang mau ngabisin waktu 1 jam di PC gitu? Hanya orang-orang matchmaking. Iya. Iya. Orang-orang pengangguran. Nggak Ada Dota kerjaan. Turbo tapi Dota Turbo sekarang. Nah, ketika bikin Dota Turbo pun ternyata nggak convert tuh mobile kan. Iya, Harusnya karena speknya terlalu tinggi. Iya. ya itu yang sangat Valve kan yang megang Dota 2 tuh. Iya, ya. Valve. Itu sih. Tapi- Jadi kalau soal nama nggak pengen bercanda sih. Bahkan nama menu tuh sebenarnya kepikiran gimana kalau namanya yang lucu-lucu gitu. Memang memorable tapi aku takut orang underestimate. Ini dari namanya aja Gerburger. Nah, takut ada itunya. Makanya nanti Coki
Jangan acicihai bro. Berarti Acicihui. secara nggak langsung Muslim ini benar-benar memperhatikan yang namanya brand identity ya. Benar, Betul, benar, benar. betul. Apalagi kan komedian tuh susah dipercaya orang, Pak. Oke. Iya. Apalagi jadi wali kota, karena bagaimana bisa dipercaya. Tapi ente mau nggak kalau ditunjuk tiba-tiba ada satu partai besar yang mengatakan sepertinya orang ini punya influence yang besar, bisnisnya di mana-mana, di sosial medianya besar, kayak cocok masuk kualifikasi kita untuk kita calonkan. Kita tanya langsung karena ini Malaka Project, lo mau nggak terima? Kalau wali kota kayaknya langsung keberatan nih kalau nih. Dari camat kayaknya nih bisa. Camat. Kenapa Pondok tuh? Aren. Kenapa? Ya kecil-kecil dulu Pak. maksudnya, Oh, Pak. untuk ngetes lo kok capable atau tidak? Bener, karena gini, saya dulu lama di Madura, terus di Jakarta dulu Jakarta Barat, Iya. sekarang di Bintaro. Takutnya orangnya beda-beda. Hmm. Di perumahan saya aja itu nama Pak RT-nya aja Dev. Ya. Pak RT mana yang namanya Dev? Di rumah saya itu Bambang Hartono Selamat itu Pak RT. Ini RT Dev. Dari mana ceritanya? Itu pakai baju Golkar juga enggak tuh biasanya. Pas sekarang Taruna itu biasanya. Jadi kalau suruh memimpin suatu kota kayaknya Terlalu aku sih nyerah karena nggak bisa. Kalau lu Cok tiba-tiba ditawarin Depok itu, Tangsel Depok. gitu atau Enggak Depok. Depok enggak. Gua kayaknya kalau Daerah sendiri nggak mau. enggak, gua kalau wali kota enggak deh kayaknya, Fer. Ya kayak itu Apa terlalu gubernur berat. mau tapi. Oh enggak juga kalau Gubernur gubernur. lebih Tapi kalau calon legislatif maybe I don't know. maybe. Oke. 5 tahun lagi ditunggu Coki Heeh. akan maju sebagai caleg. Kalau gue malah yang menarik itu Apa? jadi bupati dan wali kota tuh menarik. Oh. Wakil wali kota aja kayaknya. Oh, justru jangan, kalau wakil wali kota lu nggak bisa ngasih sumbangsi langsung dong. Jadi kayak kalau lu jadi wali kota nih jalan jelek ya kan tanggung jawab lu. Iya gitu, bikin taman gitu kayak lu main SimCity gitu kan. Aja kayak main Iya kan. Wah ini ada macet di sini kayak gimana sih ngakalinnya Iya, gitu-gitu. iya. Karena kan kerja wali kota itu yang dilihat langsung lu bikin jalanan tuh lebih rapi, masyarakat lebih senang ya, lu happy. Makanya setiap orang yang jadi wali kota bagus semua. Pak Jokowi bagus, Pak Ridwan Iya. Kamil bagus. Iya. Nah habis dari wali kota barulah mulai Mulai susah ya? Iya, mulai ada hater, mulai Mulai kayak susah gitulah. tuh. Kayaknya bagus juga sih gitu wali kota bro. Ya tergantung kotanya mana dulu. Lo nggak mau Kalau aku sih wali kota di Madura nggak ada kota. Nggak ada. Iya, di Madura. kabupaten doang di Madura. tapi Di ngomong-ngomong soal Surabaya. Madura, lo sebagai orang yang udah punya bisnis di Ya. mana-mana dan pencapaian seperti ini, Ya. ada panggilan nggak Iya. untuk pulang ke kota Iya, lo? ke sebagai kampung seorang perantau lah. sebagai seorang perantau untuk kayak lo kayaknya gue pengen deh kasih sumbangsi ke kampung halaman gue untuk jadi lebih maju gitu. Apalagi kan ada stigma-stigma yang Iya, iya. seolah-olah memandang Pulau Madura ini sebelah mata gitu. Lo sendiri gimana? Ini juga eksklusif di pagi-pagi ambiar ya. Pagi-pagi ambil. Salam program. Kalau sebenarnya itu aku pengen bikin rumah sakit di Madura. Kenapa dari semua pilihan jatuhnya Iya ke ke rumah sakit. Karena orang Madura ngeyel. Orang Madura ngeyel. Juga saya nggak memukul rata ya. Tidak mengeneralisasi ya. 95% lah kayaknya maksudnya. Ngeyel terus fast case-nya juga jauh. Terus ini pengalaman langsung ibuku pada saat periksa ke rumah sakit. Padahal dia cuma sakit apa gitu. Wow ini sinus bu. Jangan banyak minum obat bu. Nanti budek bu. Padahal pas dibawa ke RSPI Bintaro. Nggak ada begitu-begitu pak. Ilmu macam apa ini? Itu salah satu. Selain Tapi kan mungkin, background lu juga di iya, kesehatan itu salah kan. satunya aku Iya. dulu. Justru karena aku dulu background kesehatan dan aku melihat langsung bahwa Madura ini ngeyel. Pas aku bilang, Bapak Ibu, anak umur 6 bulan, sebelum 6 bulan jangan dikasih Ini pisang. waktu itu lagi penyuluhan. Lagi KKN di kampung. Iya. Jangan dikasih pisang. Aduh mas, kalau umur 6 bulan di sini sudah habis 2 tandan mas. WHO juga bingung, itu aturannya nggak ada ibu 2 tandan, 1,5 lah bisa. Terus aku bilang, ibu dites darah tinggi, ibu ini darah tinggi, ibu jangan makan garam. Ini lagi KKN. Lagi KKN. Iya. Aduh mas, masa Madura nggak makan garam? Ini kan pulau garam. Orang Jepang itu negeri sakura juga nggak makan sakura ibu. Itu kan hanya baca basi itu pulau garam.
Berarti orang-orang Bangka makan timah ya. Nah, Kan nggak seperti itu juga. Iya. vaksin juga kemarin. Iya. Kemarin pas beberapa syuting di Madura, Ini langsung pengalaman lo kan? langsung aku lihat Iya. nggak ada yang pakai masker. Sampai temanku nanya, di sini nggak ada COVID ya? Nggak ada. Oh. Sabung ayam yang ada di sini. Di situ aku secara serius, maksudnya pengen bikin rumah sakit, namanya rumah sakit ngeyel sebenarnya. Oke. Oh, kalau ini serius. Serius, tapi maksudnya rumah sakit yang mungkin biaya murah dan boleh pakai pemaksaan. Jadi misalnya, ayo Bu, suap Bu. Aduh, udah bisa. Kalau pemaksaan nggak bisa, ada cara lain. Apa? Pakai ustadz. Oh, itu akan lebih dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Barang siapa? Pasti dia langsung. Ustadz, siap Ustadz, siap Beb langsung. Kalau perawat nggak mau. Oh gitu ya. Tapi lu Itu punya secara serius ya. Aku pengen concern pada kesehatan. kesehatan. Aspek kesehatan. karena di situ tertinggal dan lu masih cinta daerah lu. Cinta banget karena ya sampai kapanpun itu adalah kampung halaman saya dan yang terekspos coba Anda search Madura. Orang di atas galon. Gimana? Geber-geber motor. Minyak dunia naik nggak penting bro. Ada video nih coba disetelnya. Orang Madura geber motor, knalpotnya gede, Iya. disiram bensin atau minyak tanah. Mau minyak dunia berapapun per barel nggak pengaruh. Madura brem 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 joget di atas galon. Dan itu jadi concern sebenarnya, Bu. Jadi concern sama kalau saya jadi mungkin di Madura jadi pemimpin lah, Ya. akan saya hapus pemakaian besi. Maksudnya? Saya akan ganti Tupperware semua. Aku gini, kalau dibilang Madura kok suka nyolong besi, itu aku nggak setuju karena nggak semua orang Madura. Ya. Tapi pada kenyataan memang Ada ada oknum, Ya. 1.600 oknum kalau salah. sih. Bahkan di Bangkalan sendiri. Ya. Dan ini masalahnya nih, ini yang aku dulu ada isu Suramadu tuh lama bangunnya Ya. karena baut di bawahnya tuh hilang. Iya. Oke. Aku gini, kok bisa ya di bawah jembatan Ya. itu diambil tuh Spiderman apa gimana gitu, coba di bawah jembatan. Ya. Akhirnya Suramadu udah nggak hilang, alhamdulillah. Ya. Dibangunlah setelah Suramadu tuh jalanan gelap, Ya. ada tiang listriknya tapi nggak nyala. Oke. Tiangnya nggak hilang, kabelnya yang hilang. Coba. Di Bangkalan di kampungku sendiri gorong-gorong, Pak. Eh, Ini jalan trotoar bolong gorong-gorongnya, Pak. Ya. Gorong-gorongnya diangkut. Beritanya besinya hilang misterius. Enggak misterius, itu ada yang nimbang. Enggak misterius. Itu yang maksud cara nyolongnya tuh Ya. yang serem banget, Pak. Tapi di luar Bisa itu, merugikan. di luar itu semua tuh Iya. orang-orang Madura ini fighter kan. Kayak Fighter. kita tahu warung Madura itu terkenal lah. 24 jam. Buka 24 jam dan Benar. mereka tuh komit loh. Tidak ada hutang, tidak boleh Benar. hutang dan shiftingnya tuh rapi gitu. Benar. Per bulan Iya, ada yang balik, ada yang enggak, Tutup nggak, atau Baby Taruh apa-apa. ada tutupnya tuh lo paksa semua karyawan lo untuk. Sampai kiamat gitu kan. Enggak. Karena kayaknya nggak ada yang ngidam subuh-subuh bebek, nggak ada. Nggak, kalau dibilang Madura fighter sih aku setuju sih. Ya. Karena juga pasti Kalimantan dites kan fight. Maksud kan di Kalimantan juga ada yang fight bekerja sebagai Sebagai ini, perantau dan lain-lain ya. Gini. Iya, iya. Terus Heeh. Ya Tuhan, berat betul berada di sini. nggak ya itu saking fighternya tuh kadang kita nggak bisa bedain ini fighter apa bodoh ini gitu. Oh, oke. Habib Jafar tuh pernah ngejok soal orang Madura tuh jual bensin eceran depan pom. Coba. Ini pom bensin gede, di depannya ada orang Madura jual bensin eceran. Warrior sekali ya. Makanya ini teknik marketing S berapa nih? Oke. S4 marketing, tapi ternyata aku pernah lihat saat Pertamina telat ngirim, akhirnya orang beli ke situ, Pak. Oh. Itu udah nggak usah keliling cari tempat, udah pasti ada. Kalau Pertamina telat, Pertamina kehabisan beli situ. Biasanya saingannya sama orang Padang gitu, Jok. Iya. Orang Padang kenapa nggak bisa jadi pembalap kan itu? Kenapa tuh? Tiap tikungan buka toko. Oh iya. Koka, komedi Malaka. Tapi lu nih Slim, Ya. misalnya ada teman-teman kita yang pengen jadi entrepreneur. Iya, Nah, Pak Anjir kenapa? Iya, bahasa tipsnya gitu? lo kan
insist soalnya lo Iya, iya. bersikeras untuk Enggak gitu juga. Emang dia berhasil. iya gitu. Dan memang buktinya banyak. Iya, Ada sarung lo juga. Iya. Bahkan pernah dipromosin sama Sandiaga Uno, bener nggak? Iya, waktu itu. Ya Ada. masuk ke Kementerian Pariwisata dan Benar, lain-lain. benar. Tipsnya apa sih Slim kalau misalnya teman-teman ada yang pengen Tadi ya. jadi konten kreator? Ini aneh banget. Ini ngobrol entrepreneur yang nanya Coki sama Ferry di Terus acara gue kira malam. lu mau nanya tipsnya gimana sih dapat pengadaannya ke Menparekraf gitu. Nanti dulu. Yang penting itu nanti bisa dipikirin belakangan. Yang penting core-nya gimana biar bagus gitu. Saya nggak dapat jatah. Menteri-menteri belum. Nggak, kalau tips entrepreneur gini terlalu berat ya. Oke, berarti Tips buka usaha. Nah, iya. boleh. Tips buka usaha. Kalau mau jual sesuatu yang sudah ada, harus cari istilahnya apa? Unique selling point nih kalau salah. Ya. Alhamdulillah ya bebek caro ini kalau aku merenungkan dan aku baru sadar setelah buka kenapa ini bisa rame, karena bebek caro ini kan tradisional Ya. Madura tapi lumayan high class gitu, lumayan high class ini salah satunya mungkin dari tempatnya nggak yang pinggir jalan, misalnya lebih proper daripada misalnya bebek Madura biasanya kan pinggir jalan. Ya. Sama dari bebeknya kan kita kalau di bebek pinggir jalan mungkin murah memang, tapi kan lebih kecil biasanya. Ada juga yang gede, tapi rata-rata yang 20.000, 25.000 itu kecil-kecil lah. Ya. Bebek caro itu bebek Madura yang premium gitu, Pak. Oke. Kalau bebek premium udah ada bebek kaleo, Ya. terus juga BKB. Apa itu BKB? Ada bebek Black King Bar. Bukan BKB Dota. Salah. Terlalu Dota. Bebek kaleo, terus mungkin bebek tepi sawah. Jadi kalau aku jualan bebek yang itu, kita akan melawan mereka. Itu pasti pegel Pak kita ngelawan mereka. Ya itu Karena different game ya. Benar. iya, karena mereka udah pemain lama juga. Udah pemain lama. Udah punya nama Itu juga. bebek selamat itu kan bebek legend. Ya. Ataupun kalau aku memilih segmen murah, misalnya aku jual bebek Madura yang 20 ribuan, Ya. pasti aku kalah sama yang udah ada di pinggir jalan. Nggak ada pembedanya sama mereka. Alhamdulillah bebek caro bisa positioning di tengah bebek Madura yang premium. Jadi orang nggak akan banding-bandingin. Misalnya enakan kaleo, ya kaleo kan bukan Madura, gitu. Enakan bebek selamat, ya bebek selamat kan bukan bebek Madura, gitu. Oh, tapi brand identity-nya Madura itu emang benar-benar sepekat itu di Iya di bebek caro. Kan dari nama juga bebek caro, terus yang jual juga orang Madura, terus dari dari desainnya juga merah putih. color profile-nya lah ya. Benar. Atau orang misalnya bandingin, lebih enakan di pinggir jalan. Ya silakan. Kalau mau di pinggir jalan kan biasanya memang murah, tapi kan lebih kecil bebeknya. Nah, gitu. Jadi kita orang yang mau makan bebek Madura tapi mungkin bebeknya lebih gede, terus mungkin tempatnya lebih nyaman, ya bebek caro. Solusinya. Berarti emang ngambil segmen marketnya itu middle banget ya, middle ya upper middle lah. Iya, gitu. upper middle. Jadi Tapi di satu sisi mereka sadar diri ini nggak bisa tarung sama bebek tepi sawah. benar, kaleo, kita dan nggak lain- bisa taruh sama itu. Sama mungkin jual kopi ya, tinggal jual kopi jujur lebih susah Pak, karena saya juga mau jual kopi nggak nemu celahnya di mana. Udah terlalu banyak kah? Iya, terlalu banyak dan mau jualan apa lagi? Kalau kita mau Iya. jualan view, sekarang banyak coffee shop yang harganya murah, gede banget, Iya. view-nya banyak. Iya. Mau jualan mahal-mahalan, udah ada Starbucks, Iya. udah ada Dan levelnya lah ya. sales levelnya. Mau murah, ada kopi yang 5.000 Pak. Bahkan Starling sekalipun ya. Starling sekarang ada kopi jago dan kopi apa itu udah kopi yang Beneran lumayan premium Iya. kopi, udah dikelilingin pinggir jalan Jo. Jujur saya kalau dunia kopi pegel juga sih. Iya, sama satu lagi sih lo. Karena kan ternyata kopi kan bagi orang itu sebenarnya seberapa persen sih orang ke coffee shop itu mau nikmati kopi? Rata-rata kan berapa ya nongkrong gitu, hangout gitu. Benar. Ya penting bisa jaga kualitas rasanya di threshold minimum. Ya udah itu bakal rame. Problemnya satu, ad cost-nya. Itu yang bahan-bahannya itu bisa berubah dengan sangat volatile nih. Ya. Bahan-bahan makanannya bisa berubah dengan sangat volatile, bijinya bisa sangat berubah. Tapi di satu sisi kita nggak bisa nih nge-adjust gaji pegawai sama volatile ya, atau harga barang juga sama volatile ya.
kopi 19.000 sama kopi 20.000 dampak psikologisnya buat orang gede nih. Benar. Makanya waktu tak bedah laporan keuangan sendiri, oh di sini bleedingnya ternyata. Sama Mas, kan orang bisa beli satu doang bisa lama. iya. Iya. Makanya kalau buka lagi kasih peledak di kursi. Tapi sebenarnya Itu kursi sebenarnya setrum. kemarin tuh dibilang rugi sih enggak ya. BEP sih BEP gitu dan orang rame, brandnya juga Tapi gede. tidak seperti yang lo harapkan ya mungkin ya. Karena waktu itu juga nggak fokus, terlalu banyak yang pegang gitu. Itu juga salah satu kunci kiat-kiat sukses entrepreneur muda. Kalau kita nggak bisa jalanin sendiri, itu harus orang Mbak yang jalanin. Iya. Oke. Contoh nih sarung dulu, saat aku jalanin sendiri, pegel Pak. Aku yang ke JNE sendiri, ngambil sendiri, packingin sendiri. Memang awal-awal, wah aku senang sekali berbisnis. Kayak apa namanya? Bos-bos skincare yang packingin gitu. Enggak itu konten doang ya. Packingin pegawainya dia. Tapi pada saat itu memang seru awal-awal Pak. Iya. Nah kalau mau expand memang harus ada orang yang ngurus Pak. Nggak bisa kita, apalagi Anda fokusnya nggak cuma jualan kan, misalnya konten dan memberantas judi online maksudnya. Iya. Tapi sebenarnya emang kemarin Nggak bisa itu sendiri. karena kita megangnya juga banyak kepala kan. Jadi karena udah lost banget nih. Ya udahlah teman-teman gue bisa dan teman-teman juga teman-teman gue bisa gitu. Kalau menurut lo partner yang ideal sampai berapa Slim? Menurut Partner. pengalaman lo. Iya. Justru jangan banyak-banyak Pak. Oke, batasnya Oke, berapa? batasnya berapa lah? Kalau lima? bisa 3. 5 kebanyakan. 5 kayaknya. kebanyakan. Oh, kenapa 3? Kenapa akhirnya muncul angka 3? Biar kalau voting bisa ini. Ada ini. Bisa Ganjil. ganjil. Oke, ada ya tiebreaker ya. Benar. Tapi kalau aku sih berdua, tapi ya ada istri juga. Jadi aku diskusi sama istriku, partnerku diskusi sama timnya, baru kita ngobrol apa. Dan harus sering berantem, Pak. Berantem nih dalam konteks Yang sehat ya. yang sehat. Daripada diem-dieman. Misalnya pihak satu menuntut misalnya promosinya kok agak lesu nih, misalnya begitu. Ya. Daripada diem-dieman mending diomongin. Disampaikan ya. Misalnya dari aku dari sisi promotion mau ngeritik manajemen daripada ngegerundel. Ya. Ini manajemen kok kayaknya enggak. Langsung meetingin. Ayo kita besok meeting ini. Jadi kita di meeting tuh sering debat, Pak. Ini kenapa begini ya? Loh iya soalnya kami begini. Nggak bisa, kayaknya ini kita harus begini. Harus begitu Pak. Tapi dalam koridor yang sehat ya. Dalam koridor yang sehat. Terjadi ya, dialektika lah. Iya. Iya, kan di apa monolog apa di sini. Madilog. Tapi sebenarnya gini, kalian tuh punya pegang aset nggak? Bebek Calok itu Iya. beli aset nggak? Maksudnya kayak properti atau segala Iya, macam? iya, Karena iya. pelajaran di coffee shop kami Iya. waktu itu rame dan lumayan bernama di Jakarta Timur Iya. dan sampai berakhir pun masih rame. Oke. Problemnya adalah orangnya nggak mau perpanjang lagi Oh. dan dia bikin coffee shop sendiri. Klasik sih itu. Nah itu kan jadi pelajaran Iya, juga iya, sebenarnya kan. Iya. Sebenarnya di Kemang itu karena kan di Kemang harganya udah nggak masuk akal nih kalau kita Iya beli. udah nggak hitungannya udah nggak gitu. Iya. Di Kemang itu kita masih sewa. Nah itu salah satu yang konflik awal, Pak. Kita udah bagus sih tempatnya, udah renov, udah oke, tiba-tiba peraturannya berubah. Wah nggak boleh jual minum Mas di sini Mas. Wah kalau order harus begini Mas. Yang mana awalnya tidak seperti Tidak itu. seperti itu. Begitu rame-rame, kenapa tiba-tiba berubah di tengah jalan? Nah Oke. akhirnya kita pindah ke tempat sebelahnya, ke food court sebelahnya. Food court sebelahnya ada masalah lagi. Ownernya tuh kakak adik kalau nggak salah konflik-konflik. Nah itu sempat kita mau pindah juga. Ya. Tapi untungnya ya akhirnya masalah beres. Akhirnya kita tetap di situ. Cuma kalaupun kita terpaksa pindah Pak, dan kita belum beli tempatnya ya pasti kita akan pindah di sekitar situ juga sih. Tapi itu memang lo nggak jauh. konsepin ya nyewa-nyewa gitu ya. Lo nggak punya aset tuh emang lo konsepin. Dulu awalnya nyewa karena Kos ya. kos dan nggak tahu ini bisa Sebesar sepanjang apa, gitu. Kebiasa kejebak Dan itu. sekarang kalau kita hitung-hitung di Kemang itu belinya bisa mungkin 5M dan lain-lain. Dan kalau kita ada duit segitu mending kita bangunin yang lain gitu cuy. Oke. Misalnya kita bikin peternakan bebek Ya. Kalau atau pabrik. Lo bisa nekan lagi nanti Iya, costnya ya. buat ngembangin usahanya daripada buat sewa, buat beli tempat gitu. karena kan orang sebenarnya nggak yang
wah bebek asli Caro ini di Kemang nih gitu tuh. Ya. Pada akhirnya kan kalau semakin gede juga semakin gede Iya, semuanya iya, semakin iya, gede iya, kan iya. orang bakal tahu juga. Karena Gitu sih. kayaknya aset itu penting ya. Penting Kak, penting. Ini pelajaran juga buat kita kemarin tuh karena itu nggak tahu segede itu, nggak tahu serame itu. Ya udahlah sewanya nggak murah nih, nekan kosnya gede nih. Sewa orangnya minta ganti. Terus pas mau kita Aduh, masalah klasik. iya gitu, Pak. masalah klasik banget, kita mau cari tempat lain, yang satu udah beasiswa, yang satu udah kemana. Ya udahlah kita beli hakinya dulu aja, kita kunci. Jadi siapapun yang mau buka nama itu ya pakai aja gitu secara legal. Ya itu juga penting di awal kadang gitu cuy. Misalnya Pak ini berapa sewanya Pak? Udah 50 juta aja. Karena dia nggak tahu kita kan. Begitu kita buka rame tiba-tiba Mas ini bulan depan atau kita misalnya per bulan depan 70 ya. Lu Anda kemarin 50. Iya betul. Itu kadang kalau Anda tidak lewat apa namanya? Hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Suka tiba-tiba berubah gitu, Pak. Iya. Itu yang sangat dari awal misalnya kita 2 tahun. Udah ya, 2 tahun nggak ada naik ya. Kalau di atas 2 tahun boleh ya, tapi berapa naiknya? Oh, kalau di atas 2 tahun naiknya 10 juta. Oke, masih oke. Nah, kita lanjut. Berarti tips lu harus dikunci dulu di hitam atas putihnya. Iya, awal ya. meskipun ini juga salah satu sama temen. Ya, Banyak juga bisnis sama teman. Gini, pertemanan itu nggak ada masalah kalau nggak ada duitnya. Iya. Oke. Kalau sudah misalnya bareng-bareng lah gini. Loh, kok ada endorse? Nah. Ada kan beberapa mungkin channel YouTube atau yang apa konten-konten kreator daerah. Iya. Oh, asik nih, asik begitu ada endorse. Lah kok gue kan ikut syuting, kok gue dapet segini. Nah, Ya. Uang bisa merusak itu ya. uang bisa mempersatukan juga bisa merusak. Nah, kalau di bisnis meskipun temen atau beberapa kasus juga yang udahlah kan ini tahu juga. Itu akan Atas jadi dasar kepercayaan ya. atas dasar kepercayaan. Begitu udah jalan ada duitnya, masalahnya kita jadi nggak bisa nuntut, Pak. Oke. Kemarin kan kita harusnya kerjasamanya berakhir. Kok lu masih jual barangnya? Ini di dunia liquid nih banyak begini nih. Oh. Ini kok gua kan udah Dia nih, juga punya liquid soalnya. Iya. udah setahun. Kok lu masih jual barangnya? Iya ini masih ngabisin inilah masih. Nah itu susah kalau nggak ada kontraknya, Pak. Berarti harus ada hitam di atas. Harus ada dia. Meskipun berteman, misalnya aku sama Coki nih. Iya. Coki kemungkinan bukan nasi goreng nanti bareng. Harus jelas. Tapi Acici hai kan tadi. Acucihi. Nah, ini menarik nih karena gue pribadi ya punya prinsip. Ya. Kalau misalnya gue berbisnis sama temen gue, Ya. kalau yang sedekat itu gue malah enggak. Nggak bisnis maksudnya. Enggak bisnis. Oh. Jadi yang emang bener-bener personalnya tuh sedekat Iya, itu, iya, iya. mending jangan gue. Iya. Nah kalau lu prinsip Iya, lu kayak gimana sih? Enggak sih Pak, tetap kita juga sedang progres juga mau buka, ini spoiler juga, buka warung Padang sama Pras Teguh. Ya. Pras Teguh kan juga Udah boleh belum diomongin? boleh dengan spoiler. Oke. Oke, nggak apa-apa dia nanti kesini Pras Teguh. Oh iya. Udah janji dia. Nanti akan cerita ini juga. Iya. Bukan sama Pras Teguh, tapi meskipun sama Pras, itu kita ada kontrak-kontrakan, Pak. Iya. Dan bahkan dia ada hitungannya. Dan itu aku tidak tersinggung dengan itu. Misalnya kita ngobrol sama manajernya, oke, sistemnya gimana? Oh ya kan Pras Teguh tuh begini, namanya pakai Pras Teguh. Ini hitungan segini, berarti kita modal awalnya begini. Kalau mungkin aku baper kan, masa sama temen aja perhitungan. Nah, Iya. kalau aku sih karena aku nemuin F&B ini jalan yang ya bisa alhamdulillah cari rezeki lah. Ya nggak ada salahnya ngajak temen juga gitu sih Pak. Oke. Dan Coki juga, mungkin Dustin juga nanti. Ya meskipun temen deket ya. Ya. Karena sekali lagi ini adalah jalan yang udah aku laluin, alhamdulillah ada rezekinya. Ya. Ya apa salahnya kalau temen ikut juga gitu Pak. Tapi ya sekali lagi Dengan aturan tetap yang harus jelas. jelas. Nah, Tuh ente bagiannya segini, ya segini. Jadi nggak tiba-tiba kok segini ya kan udah ada dari awal gitu. Oke. Gue juga agak kaget dengar Coki mau buka usaha nasi goreng tadi ini. Gue pertama kali dengar. Iya. Lu ternyata mikirin itu juga ya? Cok? Dah. Sebenarnya itu adalah satu bagian dari banyak rencana. Oke. Sebenarnya kalau cita-cita gue sendiri sih, gue pengen buka kayak misalnya studio tato. Habis itu juga mungkin nanti ada warung nasi campur. Tapi itu nanti setelah gue punya basic knowledge mengenai
apa sih bisnis yang sebenarnya tentang F&B. Iya. Dan di circle gua yang paling enak diajak kerjasama dan bisa ngobrol fair-fairan untuk melindungi persahabatan dan bisnis di saat yang bersamaan dia gitu. Jadi kita akan coba di nasi goreng. Nasi goreng, tapi bukan acicihai. Masih kita pikir. Waktu itu Coki juga sempat aku dengar mau buka babi dia. Ya. Tapi nanti dulu lah itu. Kalau aku sih, sorry, nggak dulu deh. Gitu. Betul. Sudah Coba, benar itu. Sudah konten aja saya masalah. Iya. Apalagi saya jual. Tapi gitu. ente kan ada sertifikat halalnya nggak? Sudah ada dong. Tapi ini juga pesan buat teman-teman. Ya. MUI, sekarang kayaknya Menteri Agama ya. Ya Kemenak. Sertifikat halal itu adalah indikator. Jadi itu adalah untuk memastikan mungkin tidak ada babinya, tidak ada alkoholnya. Ya. Apabila ada asam urat, itu boleh Anda fatwakan kepada diri Anda sendiri. Sepertinya bebek haram. Tidak apa-apa, Anda pada diri Anda sendiri. Tapi jangan ngomong-ngomong bebek haram, haram. Jangan. Karena saya juga kebetulan asam urat saya 11. Dimana saya kadang mengharamkan sendiri bebek saya gitu. Umur Bapak berapa sekarang? 33 Pak. Oh, Karena iya ya. banyak opening. Enggak, gue seumuran sama Muslim. Berapa asam urat? Enggak ada. Anda menua dengan sangat cepat. Iya, gara-gara dan spesifik asam urat Pak. Ya itu dia. Ya. Meskipun banyak teman-teman kalau ketemu di outlet gitu, Bang, ini saya datang ke sini nih diem-diem dari istri saya Bang. Karena saya asam urat tinggi tapi saya tetap makan bebek caro. Reaksi lo? Bagus. Nanti ada keluar pincang. Tapi kolesterol aman Slim. Kolesterol aman, gula darah aman, asam urat doang. Karena bebek ya. Gue satu-satunya cek ini Pak, gula, liver. Oh liver. Oh. Dan lebih parah juga. Anda jangan senang dulu, itu juga bahaya. Aduh, udah setahun clean. Setahun clean. Iya. Karena tadi kembali ke Coki juga karena kan F&B ini kayaknya kalau kita jualan terus kita ke outlet promo bareng-bareng itu kayak jadi bareng-bareng lagi kita promo bareng. Nah, itu juga salah satu alasannya. Namanya kedai Paman Coki. Aku sempat usul, Cuk, gimana kalau ente konsepnya kantin penjara. Oke. Jadi nanti ada paket curanmor. Iya. Katanya nggak boleh lucu-lucu. Giliran gua lo kasih lucu-lucu. Tapi itu asu. Bukan, itu nggak terlalu lucu. Tapi itu kan sesuai Masian, bro. Daripada acicihai bangsa. Ayo coba lebih mending mana nih? Konsep penjara atau acicihai? Coba komen. Nasi goreng acicihai. Tadi misalnya paket curanmor itu yang paket murah. Nih, paket koruptor. Iya, paket premium. Tergantung korupsinya apa sih kalau. Kalau EKTP itu baru kita kasih premium. Tapi memang F&B itu salah satu pilihan jalan yang menarik ya. Target mau sampai buka berapa store? Iya. Aku sih pengen mungkin sih kalau bisa tahun ini tuh sampai 50. Kongres. Tahun depan 50 sih. Gue boleh tahu itu di lock. Detail partner berapa, franchise berapa? Bisa DM saya langsung nanti. Karena takut tiba-tiba harga naik. Bukan. Sekarang jumlah pemetak rahim. Saya kira harga franchise. Bukan. 3 juta harga franchise. Enggak. Jumlah apanya? Dari kan berarti berapa kan yang kemitraan, berapa yang franchise. Kalau kemitraan kontrolnya jelas jauh lebih ketat dong. Karena kan sebenarnya kalau franchise itu dia beli rights-nya doang, dia yang running. Kalau kemitraan kita yang handle. Jadi dia hitungannya investor. Oke. Sekarang dari 33 dan 32 lagi ya 35 mungkin yang franchise itu 10, 25-nya kemitraan kayaknya. Tapi emang kalau ditanya bisnis artis atau influencer atau public figure, bisnis F&B yang bagus banget itu ya gue baru tahu 2 sih makanan. Arif Muhammad 1, Muslim 1 gitu loh. Dan Arif Muhammad. Bangga dia pasti. Dan hebatnya tuh mereka berdua ini melekatkan diri mereka sebagai mesin marketing itu sendiri kan. Itu yang itu emang bedanya kalau kita brand ambassador doang. Kalau brand ambassador pasti kita ya instastory karena dulu pada saat musim makanan artis rame Pak, yang di kue-kue itu banyak banget. Kue, makanan-makanan. Itu banyak artisnya yang bahkan grand openingnya tuh nggak datang Pak. Kalau saya setiap
outlet dimanapun seluruh Lu Indonesia usahakan ada ya. datang, Pak. Itu yang mungkin salah satunya ya alasannya melekat langsung. Terus kalau aku kemana-mana juga kan ngomonginnya bebek caro, terus pakai bajunya ya merah putih untuk menandakan Madura banget begitu. Itu sih. Oke, nanti setelah ini akan ada bisnis apa lagi Slim yang akan nanti di Empire Universe di Universe nih? Ya tadi yang kalau soal bebek caro penasaran tuh expandnya ke luar negeri. Oke, Oh, negara itu menarik sih. Awalnya di Malaysia sama Singapura. Karena itu kan masih Asia. Masih rumpun yang Asia. sama. ya. Dan mungkin di Abu Dhabi apa Dubai itu ada warung Madura Village. Yuk. Oke. Orang Madura itu saking metalnya dia sampai buka Madura Village di Dubai apa Abu Dhabi. Nah itu salah satu yang penasaran Ya. di Prospek lah ya. Prospeknya ke depannya pengen ngetesin nih bebek Madura nih kebeli nggak sih kalau di Kalau luar ke negeri? internasional ke global Benar. ya. Kalau di Cina cocok sih tapi mungkin kelelawar bumbu hitam sih kalau. Biar sesuai dengan menyesuaikan. culture-nya di sana kan. Benar. Oke, kelelawar bumbu Covid gimana? Hah? Penyu bumbu hitam, bebek mentah pokoknya di Cina kan yang nggak dimakan orang doang gitu. Itu juga belum tahu gitu. Oke, jadi kayak itu salah satu prospeknya pengen ngembangin ke luar negeri. Sama kalau bisnis lain yang tadi salah satunya burger. Ya. Burger nanti tunggu di Jakarta. Ini burger serius nih bro. Ya. Oke. Ini setara Lawless lah, setara Lawless. Dengan price yang sama Dengan price yang sama. Gokil. Lebih murah dikit lah karena kita nggak jual kaos ya, jadi agak. Karena kalau Lawless kan karena dia bisa jual mahal, salah satunya karena Ada memang distronya ya. Ada best community-nya lah. best community, terus Dan juga enak kok memang. dan enak dan dagingnya premium juga. Ya. Kita ya di bawahnya dikit lah. Oke. Ini burger itu juga tantangan pak, karena saya ini lawak-lawak. Kalau jual bebek caro masih bisa, wah masih bisa. Kalau jual barang mahal itu aku yang lewat bangsa. Jual barang mahal itu yang menjadi tantangan, karena kan dari Madura jual burger itu agak deg-degan sih. Ya. Yang lagi jalan juga ini adalah Eka Service. Ya. Oke. Ini saya bareng partner Christian Eka. Ya. Service HP. Bukan Eka Gustiwana. Bukan Eka Christian. Jadi buat teman-teman yang mau service HP langsung aja. Label sih lu akan bikin label. Label musik. Ya. Kemungkinan mungkin Cacat Record sih mungkin saya akan. Itu apa yang akan masuk ke sana? Jadi CD-nya kadang keputar kebalik gitu. Itu mah produk lo jelek Bang. Terus dia masih jual CD dong. Siapa yang jual CD? Siapa yang jual CD? Enggak kalau Label enggak? Manajemen label? Iya, manajemen lah. Musik. yayasan sih paling aku bilang. Oke. Yayasan Charity nih ya berarti. Non profit. non profit tapi kayaknya terlalu baik sih gitu. Oh, ya saya nanya Anda ini. Iya makanya kan kita tuh kalau dipuji orang, sadar gak sih kalau di konten saya ngontenin orang cacat pak, orang-orang baik sekali tretan muslim. Itu Memberdayakan kan. Saya tersentuh loh, karena saya hanya mengeksploitasi mereka. Maksudnya nggak kalau diomongin kebaikan tuh enggak sih kayaknya gitu. Mending kalian tuh dibilang paling jahat aja ya kalau. Dasar tretan muslim bangsat memang eksploitasi. Nah ini baru, tapi kalau luar Baik. biasa sekali. Iya. Peduli sekali orang-orang cacat, nggak terlalu sebenarnya teman-teman. Karena kita B2B aja, dia butuh B2B dong bahasa. butuh platform, saya butuh konten gitu. It all just business ya, nothing personal ya gitu. Tapi kalau ngomongin tadi bikin yayasan lebih pada bikin agensi tapi khusus talent orang cacat. Kenapa? Ya. Karena mereka kan nggak ada Disabilitas ya maksudnya. nggak ada wadahnya gitu. Kayaknya belum ada talent management yang menampung orang-orang difabel disabilitas. gitu. Iya. Padahal ya mereka punya kemampuan, mungkin Dan bisa menghibur anyway. mungkin yang kan? nggak ada kakinya kan ke atas masih ada badannya gitu. Ya, intinya bisa diberdayakan. Benar. Iya, Aku pengen bikin talent management. Udah mulai aku bikin di Instagram Mutant Squad. Nanti mungkin aku akan pasang kontak personnya dan akan saya ambil 100% bayar. Enggak ini serius. Jadi buat teman-teman nanti kalau saya bikin Mutant Squad, jadi bolehlah di hire lewat saya. Pasti uangnya buat mereka karena saya cuma ngasih platform doang. Gila gokil, hebat lo Tretan Muslim. Jangan puji-puji. Sebagai dari seorang konten kreator
Dia juga kerjaannya banyak, sekarang merambah ke dunia bisnis. Satu pertanyaan terakhir catatan Muslim sebelum kita tutup. Seandainya Malaka Project ingin merekrut Anda sebagai member dan akan memberikan beasiswa apa segala macam. Satu, apakah Anda tertarik? Dan kedua, ke siswa mana Anda akan memberikan beasiswa? Kalau gimana? Sorry. Yang pertama kalau direkrut sama Malaka Project Anda tertarik? Saya ingin menjadi divisi keimanan di sini. Oke. Kita coba. Boleh khusus Ramadan saya pengen masuk Malaka Divisi keimanan. divisi keimanan. Oh, tapi itu menarik ya Slim. Iya, saya pengen masuk. Dan tadi beasiswa gimana? Ya kalau beasiswa, Ya, lo akan ngasih ke murid di daerah mana? Kalau lo bisa ngasih beasiswa, lo akan ngasih. saya akan memberikan beasiswa ke sekolah-sekolah yang muridnya suka tawuran. Kenapa gitu? Kenapa? Saya akan bom sekolahnya. Karena ini juga aku tadi lupa kalau ditanya concernnya apa. Aku tuh sebenarnya concern kepada pendidikan. Masa? Lo. Ini nggak pernah keluar ini. Ini juga eksklusif di Mr. Tukul jalan-jalan. Enggak, aku concern karena ibuku guru kan. Jadi aku ini nggak banyak deh. ini juga. Aku concern ke pendidikan tuh karena banyaknya maksudnya anak-anak kecil tuh dibully. Kemarin tuh ada anak gara-gara nggak ngerjain tugas kelompok dibunuh, Pak, coba. SMP kalau di daerah Batu. Aduh. Bro, dulu kenakalan kita remaja apa sih, Bro? Paling bolos atau Nyolong duit SPP? Enggak sih, cuman ini aja gue. apa Gue tuh? dulu Oh, ngempesin petil bannya guru. ya vandalisme kayak Iya, gitu. vandalisme. vandalisme. Sekarang anak macam apa yang udah bisa ngebunuh temennya, Pak? Ngeri Ada sih. juga waktu itu nyulik, ada juga waktu itu Iya. apa ya? Pokoknya perundungan sampai menghilangkan nyawa kan. Sedangkan tawuran tuh, Pak. Bacok gini. guru juga ada kan. Iya, yang lawan guru. Nah, aku mulai tersentuh lagi tuh saat dampaknya itu nggak cuma di sekolah nakal doang. Misalnya satu sekolah nih nakal, banyak yang tawuran. Mereka lagi tawuran, ada anak sekolah yang mau nyebrang jalan, cu. Ini out of nowhere, nggak ada urusannya, dia mau nyebrang, dibacok, cu. Aduh, meninggal. Coba. Oke deh. Kita kan udah perjanjian. Kalau nadaku dibacok, meninggal. Nah, baru ketawa. Ini kan saya sedih, Bro. Dan serius Dibacok, konteksnya. dibacok. Iya. Dia selalu tuh meninggal sama. Agak susah memang Jaya. Ya Allah aja, lu jangan diperpanjang. Aduh, biasa. Ya udah lu aja langsung itu. Pada saat aneh lihat itu, Iya. aku pengen berkontribusi pada pendidikan, tapi karena aku nggak tahu caranya gitu. Iya. Gimana? Apakah gini? Kita nggak bisa mengharapkan orang tua loh. Iya. Orang tua mereka tuh, aku menganggap mereka tuh udah anak yatim itu kan, Bro. Loh, ini kalau kasar-kasarannya, Iya. karena mereka pulang, bapaknya kerja, ibunya kerja. Oke. Mereka mau pulang, halo anakku, apakah kamu belajar apa aja hari ini? Nggak ada, Bro. Nggak ada. Ya. Contoh kasus Vina juga yang bisa terjadi itu kan kayaknya anak-anak sekolah. Kok bisa sudah tahu begitu? Ya. Sempet sih aku kepikiran salah satu solusinya adalah Ya. pengurangan jumlah penjualan motor. Salah satu bubarin geng motor, jangan jualan motor coba. Geng jalan kaki nggak ada. Mau kejar-kejaran capek, keburu bawa parang anjir, capek lah nggak jadi tawuran. Bagaimana aturan ini juga mungkin karena nggak bisa memasrahkan ke guru, ke orang tua. Iya, Orang iya, tua sekali lagi anak yatim, anak bapak ibu tuh hitungannya yatim. Ya. Gurunya jadi pukulin. Ya. Coba siapa yang mau dengerin? Maksudnya aku nggak tahu gimana cara, semoga Malaka Project dengan orang-orang hebat di sini bisa menemukan satu formula yang ngajar anak ini bisa bener gitu. Kalau aku sempat kepikiran kalau salah di Jepang dan lain-lain tuh kecil tuh nggak diajarin pelajaran, Pak. Diajarin apa namanya? Diajarin Kayak praktikal setahun naik umur bus gitu-gitu 1-2 tuh di Jepang tuh, Pak, katanya aku pernah tahu. Kalau anaknya nggak bisa matematika, nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya nggak bisa antri, orang tuanya bingung. Kalau matematika tuh 3 bulan privat bisa, tapi kalau antri bertahun-tahun. Coba di sini, Sebenarnya gini, ini menarik ya. ya,
ketika kita ngomong pendidikan atau Iya. pendidikan paling dasar sekalipun ya, kenapa kebentuk nih anak-anak pakai geng motor, jalan Iya, segala iya. macam. Nah di Jepang itu sistem zonasinya benar dari awal di develop. Iya, Ya udah dalam satu kawasan itu ada sekolah mempunyai SD, SMP, SMA. Jadi lu mau dari SD sampai SMA, lu bisa jalan kaki dari rumah ke sekolah lu. Oh, Nah, dan berarti- di Jepang nggak ada gang-gang kecil yang harus jalan jauh gitu kayaknya ya. Enggak, ya ada tapi enggak yang kayak kalau misalnya nih gua di Jambi lah, katakan di Jambi. SMA gua 32 km dari ini gua kan, dari rumah gua, dari tempat gua. Dalam proses 32 km kan bisa mampir kemanapun, bergaul kayak gimana pada segala macam. Itu yang bikin akhirnya tidak Dan bisa mikir tawuran. karena Mikir untuk beli kejauhan, motor pun jadi kebutuhan kan. Nah, iya, sedangkan di Jepang semuanya itu dalam radius range. tertentu Iya. itu udah tercover. Iya. Nah, kedua masalah-masalah pendidikan juga itu berbeda. Di Finlandia itu emang anak umur 2-3 tahun tuh disuruh bercerita aja gitu. Confidence-nya tuh dinaikin gitu. Kalau emang mau bertanya itu bukan apa tadi Ibu? Kalau guru di Indonesia kan, Ibu tadi ngomong apa? Kamu ingat gak? Ya. Enggak. Nah, di Orang minder kan. minder kalau di Bener, sana. bener. Nah, menurut pendapatnya kayak gimana? Terus diajak interaksi. Kebetulan Iya. anak gue kan gue sekolahin di Montessori ya. Iya. Nah, sistem pendidikannya kan emang kurikulum Montessori. Di situ tuh kita belajar gitu. Ternyata anak kecil itu daya serapnya itu kan bener-bener maksimal banget iya, sebenarnya. iya, iya. Proses Masih di- penyerapannya bagus segala macam. Sebenarnya nggak ada concern dan kebutuhan khusus. Kita harus ngedevelop semua pengetahuan, knowledge, keterampilan dan lain sebagainya ke kepala mereka. Karena dalam waktu singkat mereka bisa lahap itu dengan proporsi yang pas. Justru Iya, iya. kayak gimana sih lu harus berinteraksi sama orang yang beda sama lu, kayak gimana lu harus Bersosialisasi, ngomong, bersosialisasi, kayak teknik gimana komunikasi, iya. iya. Anak gue tuh masuk SD itu nggak punya kemampuan bahasa Inggris sama sekali karena di awal kita udah komitmen ngajari dia berbahasa Indonesia yang baik dan benar dulu nih. Oke. Pas masuk kelas 1 SD itu kan anak-anaknya kan anak-anak internasional ya, maksudnya banyak yang keturunan Ya, segala expat macam, dan ya lain-lain. expat. Dan dia cuman kurang lebih 2 bulan 3 bulan terkendala bahasa, sisanya udah sekarang ngomong bahasa Inggris aja dan punya 2 bahasa. Bayangin kalau kita sekarang bahkan Coki yang sastra Inggris Iya. ya, kita Iya, mau untuk supaya ngomong kayak Indah Ji udah sulit di umur segitu sekarang. Nah itu kenapa anak kecil itu justru jangan diporsir nih hafalan untuk ngapal Sekarang satu les ini. biola mau nggak anak lu les biola? Enggak, katanya nanti suruh bikin kendi anaknya. Sorry, kalau sistem dari Montessori itu tadi Montessori. Montessori. Iya. Kenapa itu nggak dipakai negara ini? Karena Apa kendalanya? gini sebenarnya punya kurikulum wah udah Ya enggak, banyak. kurikulumnya kan lahirnya anak-anak tawuran tadi maksudnya. Karena ini tadi Iya. negara kita kan sekarang pakai sistem zonasi nih, tapi developmentnya rangkanya udah nggak bener nih. Oh. Sekolah udah dibikin jauh-jauh terus dibikin zonasi, bukannya Iya. tambah gampang tambah sulit. Heeh. Nah kan kota kita nggak di build up-nya untuk orang jalan kaki antar tempat. Ya. Semua di Jakarta Iya. itu build up-nya mobil Oke. gitu. Dari Iya, awal iya, itu iya, udah iya, dibikinnya iya. kota mobil. Betul. Oke. Nah, Lo bayangin udah jalan kaki, polusi kan, aduh susah juga kan. kayak jadi banyak banget hal-hal yang sebenarnya dari hal receh nih, hal-hal yang kita nggak kepikiran Iya. sebenarnya letak problemnya di sini nih. Kenapa itu nggak bisa diterapkan kayak gitu? Masalah kurikulum misalnya berbeda. Iya. Di Montessori ya kita bayar sekian dapat kurikulum kayak gini ya. Nah itu pun harus penyesuaian dengan kurikulum nasional juga nih, harus ada adjustmentnya juga. Ya. Nah. Ketika SD di Indonesia harus pakai kurikulum yang sama, itu kan dari Kemendikbud turunan dirjen segala macam sampai ke dinas daerah ya. itu beda-beda. Oh. Muatan lokal di setiap sekolah negeri aja bisa beda. Iya juga ya. Betul bro. Di daerah sana Iya. mungkin Iya. nggak ada apanya. Iya. muatan lokalnya ini. Betul. Iya. Oh. Betul. Dan shiftingnya kan juga kita lihat beda ya. Zaman lu SD, gue SD, apalagi Coke SD. Iya. Seberapa banyak teman-teman kita yang pakai kerudung atau celana panjang? Hmm. Enggak, kan itu bukan sesuatu yang biasa kita temuin kan. Iya, Tapi Dulu makanya lebih umum kan. Lebih umum. lebih umum, Iya. lebih general lah. Lebih general. Lebih general. Terus ya kita nggak pernah tahu. Kita udah tumbuh dewasa, udah Iya. tua, udah punya anak sendiri. Iya. Terus kita lihat, loh kok sekarang anak SD tuh celananya panjang ya? Mm-mm. Benar. Bener. Iya. Ya kan? Mm-mm. Oh kok perasaan waktu kecil gue celananya pendek deh segini Rok deh semua ya. ya. Iya, nah, hal-hal yang berubah kayak gini nih yang seharusnya jadi concern juga kayak gimana kurikulum itu di develop dengan baik. Berarti solusi pendidikan adalah sekolah di Montessori.
Tapi Kesimpulannya nah, sesimpel itu. sebagai orang tua yang nyekolahin anaknya di sekolah Montessori ya, Iya. gue merekomendasiin untuk TK atau preschool itu bagus. Tapi untuk Oke. SD mungkin terlalu, kalau di anak gue oke. Tapi kalau mungkin di Balik lagi ke anak. balik lagi ke anak Balik lagi lagi mungkin ke anaknya. mungkin terlalu fleksibel gitu loh, Oh. terlalu Ya. ini kadang kita malah concernnya ini akademiknya Dia kapan jadi ya? pelajaran nggak nih? Iya, Iya, gitu. iya, Oke, iya. jadi nggak jadi kita sekolah. Sekolah di Iya, sekolah balik dulu. lagi lah. Balik lagi yang paling pertama ya kebutuhan anaknya. Tapi yang jelas nggak tahu, aku lihat akhir-akhir ini karena anak Anda kan udah sekolah. Anak saya kan akan OTW sekolah. Iya. Ini seperti alasanku kenapa aku concern sama radikalisme, Pak. Iya, iya, Kenapa iya. aku orang bangun gereja, berantem dan lain-lain itu concern biar anakku nanti ya tidak melewati masa-masa itu. Nah, sedangkan sekolah gini, kita kan misalnya apakah menjamin sekolah di swasta tuh nggak ada bullying? Nah, ini menarik nih. Nah, apakah Jadi- udah pasti gurunya langsung keturunan Ki Hajar Dewantara gitu? Aku kan nggak tahu gitu. Tapi sebenarnya ini isu utama untuk para orang tua yang anaknya mau sekolah nih. Karena Nah, ini pertama kali. Iya. Iya. Gue jujur, salah satu alasan utama kenapa nyekolahin anak gue ke sekolah yang mana gue yakin dia jadi minoritas di Iya. situ. Iya. Karena kan kita muslim nih. Oh, di Ya. situ. Sekolah Kristen semua. Bukan. Enggak. Variatif. Variatif. Sangat variatif. Jadi bahkan ada orang tua dan anaknya, Ya. anaknya tuh belum disuruh milih agama gitu. Ya, Ya udah terserah seliberal itu. Iya, iya, iya. Oh. Jadi benar-benar ada yang keturunan luar juga dan ada yang kebutuhan khusus juga. Ya. Jadi dari kecil dia udah mengenal kalau manusia itu diverse gitu. Dia nggak ngerasa oh karena gua majority nih. Berarti gua itu bisa-" cocok buat anak saya, Pak. Biar anak saya melihat agama lain. Iya iya. Nah, itu tuh ibadahnya yang sering ditutup. Nah, nah kalau yang difabel, nah itu yang papa pekerjakan tuh. Biar dia melihat dunia Biar dalam lihat, bentuk konkretnya bener. sedini mungkin ya. Iya, Tapi iya. benar jadi interaksinya dengan teman-teman dia yang punya kebutuhan Iya. khusus ini juga ya normal. Iya, Jadi dia iya, nggak iya. takut, dia nggak minder, nggak kaget dan bahkan nggak shock gitu. dia lebih bisa nunjukin apa ya Empati. dan afeksi gitu loh. Iya, Karena iya. dengan untuk teman-teman yang kayak Iya, gini iya. tuh ngayomin. Iya, iya. Nah bandingin gue waktu kecil ketemu anak kayak gitu kan, Pasti kaget. iya ya, Parno shock. sendiri kan, Iya, wah iya, lalalala, iya, karena culture dan budaya segala macam. Benar. Oke. Iya, iya, iya. Berarti dari kecil anak-anaknya tuh nggak diperkenalkan agama. Ada, tetap. Ada. Itu Tapi kalau salah ada- satu variasi, itu Iya. salah satu variasi murid-murid yang ada di Bro, sana. nggak ada yang wah masuk neraka kamu, nggak ada. ya mungkin ada kali ya, tapi agamanya beda gitu. Neraka agama apa nih? Iya. Tapi emang benar Iya, dan iya. kadang ya diskusinya juga bisa sangat fluen lah, Ya, sangat. pokoknya saya berharap pada Nadiem Makarim sih nggak kenal sih saya. Iya. Tapi saya pakai Gojek sih. Tapi maksudnya Iya. kalau ke Malaka kan kalian concern dengan pendidikan. Iya. Semoga suatu hari Iya. lahir sebuah sistem atau apa yang bisa memperbaiki anak-anak ini nggak. Misalnya lagi kalau di luar negeri kan Iya. sekolahnya takut sama school shooter. Iya, school shooter. Di sini nggak ada school shooter, bacok-bacokan sendiri. Itu Iya, yang gear itu ya. Iya, itu lebih bahaya lagi bisa Gila. ngantuk, Bro. Maksudnya apa sih yang dari sekolah tuh? Wah pulang baca orang nih. Diajarin apa di sekolah? Maksud dulu saya tuh pulang main PS gitu. Dan Dota. Belum ada Dota. Oh, belum ada ya. GTA itu jadi game gitu, jangan Anda terapkan itu. Itu sih yang Iya. Ini Wah, ini pertama kali Muslim ngomong concern pendidikan ya. Sebenarnya Iya, dia tuh iya. orangnya sangat sosial, Fer. Dia benar. orangnya sangat sosial, cuman memang dia kadang agak kesulitan bagaimana menyalurkan resourcesnya Benar. untuk ke sasaran yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah sosial. ya apalagi saya nggak punya backgroundnya. Oh. Maksudnya backgroundmu apa? Ibu saya guru kan, itu bukan background. gitu. Itu ya asal usul gitu, bukan background. Sama seperti ini serius ya, yang kesehatan itu Ya. aku tuh saking concern sama kesehatan, aku tuh mau kuliah lagi di UI loh, ini serius nih. FKM. Lulus nggak lu? Nggak tahu ya, gue mending kuliah aja bro. Siapa tahu dosennya kenal dibantuin kan. Di UI jurusan kesehatan masyarakat, prodinya kesehatan bukan kesehatan lingkungan,
Manajemen kesehatan rumah. promotion, Oh. health promotion. Hmm. Itu yang aku concern karena bukan aku butuh ilmunya, tapi biar aku valid nih. Aku Iya, iya, ada kredibilitas Iya, ya. apa kredibilitasmu? Saya Iya, S1 UI dong. Nah, Ya. karena kesehatan dan pendidikan sih aku concern Oke. banget. Jadi sebenarnya kan kalian ini mirip lah ya. Iya naiknya juga bareng lah. Iya, Iya. Ya. Ada beberapa gue sebagai penonton kalian dari awal Iya, gitu iya. ngeliatin tabiat-tabiat yang aneh ini. Iya. Benar. Maksudnya kalau urusan di cancel ya udah kurang apa lagi gitu ya. Iya. Atau kita sekarang juga pada akhirnya udah punya niche market yang cukup banyak. Benar. Dibilang Iya. niche juga nggak niche banget lah, ada banyak. Nah, kalau Coki concernnya sama agama dia. Oke. Karena sudah 2 peramal yang meramalkan Coki akan menjadi pemuka agama. Siapa aja itu? Ada temennya nih. peramal sama orang numerologi. Agama apa? Kalau aku sih kemungkinan Kristen kemungkinan. Oh, Karena dia kan dekat sama pendeta. Anda jangan tahu-tahu suatu hari video ini akan ditonton Coki langsung. Saudara-saudara. Kita harus mengikuti Yesus. Nah. Yesus adalah juru selamat. Nah. Enggak, ini Ya. menurut numerologi Ya. Coki ini kode religiusnya tinggi loh dia. Oke. Wow. Enggak, aku percaya nih eksklusif lagi nih di Family 100 di bangsa. Coki itu sosialnya tinggi loh. Tapi karena dia tuh terjebak persona salah satu. Dia kalau ada orang miskin nggak yang miskin nggak gitu. Dia kasihan, dia peduli, tapi mungkin dia karena udah ke branding dark dan lain-lain. Iya. Dia tuh lebih sensitif daripada aku loh. Dan itu kan juga terjadi sama lu Le. Maksudnya lu nggak mau ketimbang dinilai bagus mending ya udahlah lu mau ngomong gua kayak gimana Benar. gitu. Iya, karena lebih aman buat kalian kan. Benar, makanya suatu hari ditunggu aja. Atau kalian punya ide kira-kira Coki cocoknya di pemuka agama apa? Kalau aku prediksinya Kristen. Oke. Karena dia dekat dengan pendeta Yeri. Habib Ja'far dekat tapi lagi nggak dekat tapi kalau Hindu Buddha nggak ada dia. Iya. Referensi terdekatnya adalah Ya. ketik F kalau Anda yakin Coki jadi. Oh, ketik P aja karena pendeta, P pendeta. Apaan sih, aneh banget. Tapi terima kasih atas konsernya, Iya. Kreator Muslim. Terima kasih juga mau diundang Sama-sama. sebagai orang yang sangat sibuk sekali. Sebagai Mau, ya simbol entrepreneur itu sendiri ya. kan. Betul. Saya juga terima kasih udah diundang di Malaka Project. Nggak ada produk yang mau dipromosiin. Dari tadi belum beres. Suruh bawa Slim bawa bebek ya. Aku kira nanti ini bebek udah. Ada susah tuh. Ambilin, gua ambilin. Apa ini dari tadi dah. Itu tuh liquid apa itu? Liquid Pak Muslim? Y. Ini juga tidak sehat tapi insya Allah Iya. lebih baik dari rokok ya. Oh. Tapi gak sehat juga katanya. Bro. Saya bawa 10 bungkus. Siapa yang makan? Kita semua. Gue belum makan loh. Ferry nggak di Ya, Oh ya Allah. parah. penemu Malaka lo belum kasih makan. Penemu Malaka, founder Malaka. Pegawai bangsat. nanti kita kirim lagi apa. aman. Dan juga ini juga jangan lupa servis iPhone di Eka Service. Karena di Eka Service kita fokus pada servis tidak pada giveaway HP. Ya, oke. Oh, menarik. Ya ada juga yang giveaway. Agak-agak keras ya strategi Iya, bisnisnya iya, ya. iya. Dan kita juga mulai detik ini Ya. menobatkan Anda sebagai member cadangan. Oke, Kalau ada yang kecelakaan lagi. saya concern pada agama di Malaka. Malaka itu emaknya maghrib loh. Siapa tahu maghrib. La solat. Kayaknya Ka'bah mungkin. Oke. Karena kita harus berkiblat pada saat. Baik, terima kasih Tretan Muslim. Oke. Sampai kita kembali lagi di bintang tamu. Kalau misalnya ada ide, Ya. lu mau kita ngundang siapa sih terakhir? Undang Ferdi Sambo sih salah satu karena kita. Enggak, yang Oh, normal nggak bisa. Oh, yang Nggak normal. Yang Ya, bisa ya, bisa diundang lah. Menkominfo. Nah, Challenge accepted. Oh, kita akan sangat senang hati ya. Kalau Dukung. beliau mau. Kalau beliau masih Menkominfo. Sampai ketemu lagi di Malaka Podcast. ditunggu Kominfo ada.